Ruang tertutup berdinding logam itu terasa dingin, memenjarakan tubuh fisik dan mengurung kesadaran dalam sebuah ruang transisi yang mencekam, di mana ekspektasi logis tentang hukum gravitasi tiba-tiba dihancurkan tanpa ampun oleh sebuah anomali pergerakan yang mendisorientasi akal sehat. Anda melangkah masuk ke dalam kotak mekanis tersebut dengan sebuah keyakinan absolut bahwa perjalanan yang akan ditempuh hanyalah memiliki dua probabilitas mutlak: naik menuju pencerahan, status, dan pencapaian, atau turun menuju kedalaman, fondasi, dan refleksi dasar. Namun, tatkala pintu besi itu menutup rapat dan mengisolasi Anda dari dunia luar, mesin realitas justru mengalami sebuah malfungsi yang menakutkan, menciptakan sebuah pendaran surrealisme psikologis di mana lift yang Anda tumpangi tersentak keras dan mulai bergerak menyamping, meluncur secara horizontal, melintasi dimensi yang tidak pernah ada dalam peta jalan hidup Anda. Sensasi tarikan gaya sentrifugal yang ganjil ini langsung memicu sebuah guncangan eksistensial yang brutal, merobek ilusi kendali yang selama ini Anda genggam erat dalam menjalani keseharian yang serba terstruktur dan dapat diprediksi. Di dalam ruang liminal yang sempit ini, Anda direduksi menjadi sang pengembara, sebuah arketipe jiwa purba yang kehilangan otonominya secara absolut, dipaksa menyaksikan bagaimana tombol-tombol bernomor yang terus Anda tekan dengan panik tidak lagi menghasilkan respons yang masuk akal. Seolah-olah semesta sedang mengejek kepastian linier yang selalu Anda banggakan selama ini. Pergerakan lateral yang tidak beraturan ini memancarkan dengung mekanis yang beresonansi langsung dengan frekuensi kecemasan transisional di dalam dada, menggemakan sebuah ketakutan mendalam tentang rasanya terdampar di tengah persimpangan tak kasat mata, tanpa kompas, tanpa pemandu, dan tanpa kepastian kapan laju anomali ini akan berhenti. Ruang sempit yang meluncur ke arah yang tidak semestinya ini adalah sebuah manifestasi visual dari kegagalan sistematis dalam lintasan hidup, sebuah retakan fatal pada kanvas realitas yang memaksa Anda untuk berhadapan langsung dengan kekosongan batin yang selama ini sengaja ditutupi oleh rutinitas yang membutakan. Dalam kepasrahan yang menyiksa, di bawah kedipan lampu neon yang steril tersebut, batas antara realitas material dan proyeksi ketidaksadaran perlahan memudar, meninggalkan Anda sendirian bersama gema detak jantung yang berkejaran dengan laju horizontal mesin tersebut yang semakin liar. Tatkala mesin realitas menolak mematuhi tombol kendali yang Anda tekan dengan penuh keputusasaan, sebuah pertanyaan krusial pun lahir dari kedalaman ruang hampa ini. Apakah Anda benar-benar sedang tersesat dalam kekacauan tanpa makna? Ataukah semesta sesungguhnya sedang memaksa Anda keluar dari jalur vertikal yang usang karena jalur tersebut tidak lagi melayani evolusi dan pertumbuhan sejati jiwa Anda? Menilik lebih jauh ke dalam kebijaksanaan peradaban masa lalu, para leluhur Nusantara tidak pernah menganggap fenomena visual di alam bawah sadar sebagai sekedar residu neurologis atau statik acak dari otak yang kelelahan, melainkan mengklasifikasikannya ke dalam sebuah kerangka puspoyetnya atau ilmu titen yang syarat akan makna eskatologis. Dalam literatur kuno dan tradisi lisan primbon Jawa, sensasi kehilangan arah dan otonomi yang direpresentasikan oleh anomali pergerakan ini ditafsirkan sebagai sebuah sasmita, yakni isyarat batin atau pertanda sakral yang mendahului datangnya sebuah fase siklus kehidupan yang dikenal dengan filosofi Kleyang Kabur Kanginan.
Metafora kuno ini secara puitis sekaligus tajam menggambarkan kondisi sebuah jiwa yang sedang terlunta-lunta, terlepas dari ranting kepastian dan melayang bagai daun kering yang tertiup pusaran angin kencang tanpa memiliki tujuan pendaratan yang pasti. Leluhur kita yang hidup dengan menyelaraskan diri pada ritme agung pranata mangsa dan pergerakan rasi bintang, memahami betul bahwa kehilangan arah adalah sebuah krisis spiritual yang jauh lebih berbahaya daripada kehilangan harta benda material. Daun kering yang melayang menyamping di udara telah memutus tali pusarnya dengan akar pohon, sebuah simbolisasi dari manusia modern yang telah kehilangan fondasi spiritual sejati dan kini hanya bisa bereaksi terhadap tekanan eksternal tanpa memiliki daya tolak. Selama ribuan tahun, para resi dan pengamat kosmos mencatat pola ini berulang kali. Ketika seseorang berulang kali menerima sasmita kehilangan kendali arah dalam tidurnya, hal tersebut merupakan lonceng peringatan bahwa energi kehidupannya sedang disedot oleh pusaran ekspektasi sosial, tekanan transisi, atau ambisi buta yang mengabaikan panggilan jiwa sejati. Pergerakan menyamping ini menandakan terputusnya sumbu sangkan paraning dumadi, di mana manusia tidak lagi bergerak ke atas menuju kesadaran ilahi atau sangkan, atau ke bawah membumi pada realitas fana, dumadi, melainkan terseret secara horizontal dalam labirin ilusi duniawi yang membingungkan. Pesan dari kearifan kuno ini bukanlah sebuah ramalan nasib buruk yang patut ditakuti, melainkan sebuah teguran welas asih dari semesta agar sang pemimpi segera menghentikan lari tanpa arahnya, menjangkar kembali sukmanya ke bumi, dan mencari ulang titik ekuilibrium batin sebelum angin kencang tersebut membawanya jauh ke dalam jurang kehancuran identitas. Memasuki lorong psikologi kedalaman, fenomena lift yang menyimpang dari jalurnya dapat dibedah dengan presisi mikroskopis melalui lensa ketidaksadaran kolektif dan dinamika bayangan, shadow work, gagasan Carl Gustav Jung. Dalam bahasa simbolik arsitektur mental modern, lift adalah representasi absolut dari mobilitas ego manusia di sepanjang sumbu vertikal kesadaran, di mana pergerakan ke atas melambangkan aspirasi intelektual, pencapaian karir, dan penguatan persona di mata masyarakat. Sementara pergerakan ke bawah melambangkan penyelaman ke dalam ketidaksadaran, rekonsiliasi dengan trauma, dan pertemuan dengan sisi gelap atau bayangan diri. Berdasarkan pakem arketipal ini, sebuah lift yang tiba-tiba bergerak menyamping atau lateral adalah sebuah anomali struktural yang menentang kodrat psikologis, mengindikasikan bahwa sistem navigasi ego telah mengalami malfungsi total akibat beban represi yang melebihi kapasitas toleransi kognitif. Mental manusia modern saat ini sangat rentan memproduksi citra disorientasi semacam ini karena kita hidup dalam era hiperkompetitif di mana kesuksesan hanya didefinisikan secara vertikal, naik jabatan, naik status sosial, atau naik kelas ekonomi. Ketika Anda berada dalam sebuah fase transisi hidup tanpa peta jalan yang konvensional, seperti menghadapi pemutusan hubungan kerja, krisis paruh baya, atau keruntuhan struktur hubungan yang diandalkan, otak yang sedang berada dalam fase tidur REM atau Rapid Eye Movement akan mencoba memproses konflik kognitif tersebut dengan merangkai sebuah narasi visual di mana Anda secara harfiah terlempar dari sumbu vertikal kehidupan. Mekanisme pertahanan otak memproyeksikan kecemasan transisional ini menjadi sebuah ruang liminal yang tertutup rapat, di mana rasa terjebak di dalam lift mencerminkan klaustrofobia batin akibat ketidakmampuan Anda mengontrol narasi kehidupan di dunia nyata. Hilangnya otonomi atas kendali mesin adalah representasi jujur dari ego yang akhirnya menyerah
Setelah menyadari bahwa kekuatan tekad dan rasionalitas semata tidak lagi cukup untuk mengarahkan laju nasib, memaksa kesadaran untuk berhadapan dengan teror dari ketidakpahuan eksistensial dan ketidakpastian masa depan yang meluas secara horizontal di luar kendali sadar. Tatkala kita merajut benang merah antara kearifan mistis primbon Jawa dan ketajaman analitis psikologi kedalaman, kita akan menemukan sebuah konvergensi kebenaran yang presisi, di mana mitos dan batin sesungguhnya menyuarakan satu diagnosis fundamental yang sama melalui dialek yang berbeda. Baik sasmita kleyang kabur kanginan maupun anomali pergerakan lateral ketidaksadaran kolektif menuntut satu respons mutlak dari Anda. Berhentilah memaksakan kendali pada hal-hal yang berada di luar yurisdiksi ego Anda. Solusi untuk mengatasi disorientasi batin ini bukanlah dengan menekan lebih banyak tombol di dalam lift realitas secara membabi buta, melainkan dengan mempraktekkan seni penyerahan iri yang radikal atau radical surrender. Pesan langit dan pesan batin ini bersepakat bahwa fase transisi yang membingungkan ini adalah sebuah dekonstruksi yang diperlukan. Ruang lift yang bergerak menyamping sesungguhnya sedang membawa Anda keluar dari struktur menara lama yang sudah terlalu sempit untuk mewadahi pertumbuhan spiritual Anda, menuju sebuah area kehidupan baru yang belum pernah Anda petakan sebelumnya. Alih-alih meratapi hilangnya otonomi, Anda diundang untuk melihat pergerakan horizontal ini sebagai proses perluasan fondasi kesadaran, sebuah periode untuk meraba tanah baru sebelum Anda dapat kembali membangun struktur vertikal yang lebih kokoh dan autentik. Langkah esensial yang harus diambil di dunia sadar adalah memulai kembali laku kontemplasi, menjeda sejenak ambisi-ambisi material yang memaksa Anda terus mendaki, dan mulai mendengarkan kemana arah angin transisi ini sesungguhnya ingin membawa sukma Anda berlabuh. Dengan menjadikan mimpi anomali ini sebagai sebuah kompas introspeksi, alih-alih sebagai sumber ketakutan, Anda tidak lagi menjadi daun kering yang menjadi korban badai, melainkan seorang navigator spiritual yang memahami bahwa setiap simpangan yang tak terduga dalam hidup adalah undangan suci dari semesta untuk menemukan kembali inti sejati dari keberadaan Anda yang selama ini terabaikan. Kini, biarkan bayangan ruang logam yang dingin dan bising itu perlahan memudar dari layar kesadaran Anda, larut bersama ilusi kendali yang selama ini membebani pundak Anda dengan ekspektasi yang tidak realistis. Hembuskan napas panjang, lepaskan ketegangan di setiap ruas otot, dan sadarilah bahwa tidak semua pergerakan hidup harus mengarah ke atas atau ke bawah. Ada kalanya jiwa butuh melangkah ke samping, menyusuri lorong-lorong tak terduga untuk mengumpulkan kepingan kebijaksanaan yang tercecer di luar jalur utama. Tariklah napas dalam-dalam, rasakan bagaimana udara segar mengisi ruang dada Anda, menyapu bersih sisa-sisa kepanikan dari anomali mesin yang kini telah berhenti bergetar di kedalaman batin. Sang pengembara dalam diri Anda kini telah memaafkan rasa tersesatnya, menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari tarian agung kehidupan, dan bahwa berada di ruang transisi bukanlah sebuah hukuman, melainkan kepompong penyembuhan menuju bentuk eksistensi yang lebih utuh. Dalam pelukan keheningan malam ini, izinkan denyut nadi Anda melambat, menyelaraskan diri dengan ritme bumi yang selalu tahu cara menumbuhkan kehidupan tanpa harus tergesa-gesa atau memaksakan kehendak pada siklus alam. Lepaskan jangkar ketakutan Anda, pejamkan mata dengan rasa percaya yang mendalam, dan biarkan kegelapan yang lembut ini merengkuh Anda dalam perlindungan yang tenang, menyisakan sebuah kedamaian absolut untuk menyongsong hari esok dengan jiwa yang lebih lapang, lebih membumi,
dan lebih siap menerima segala arah yang dianugerahkan oleh kebijaksanaan semesta. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.